Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Safitri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Bina Bangsa Melabuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pembahasan tentang sel prokariotik dengan sel hewan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sel prokariotik. Jadi, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus membran. Jadi, sel prokariotik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai organel lain selain ribosom. Yang kedua, dijumpai cuma adanya ribosom. Yang ketiga, DNA atau bahan gen terletak dalam sitoplasma yang memiliki bentuk seperti cincin bulat. Yang keempat, sitoplasma dan materi genetik bercampur, sehingga materi ini tidak dibatasi oleh membran inti, melainkan hanya mengumpul pada daerah yang disebut nukleoid. Selanjutnya ada bagian-bagian sel prokariotik. Yang pertama ada dinding sel, yaitu tersusun atas peptidoglikon, lipid, dan protein yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Yang kedua ada membran plasma, tersusun atas molekul lipid dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Yang ketiga ada sitoplasma, tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Di sini sitoplasma berfungsi untuk mencerna makanan secara ekstraselular dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Yang selanjutnya adalah mesosom, terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan binar sel bakteri yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15 sampai 20 nanometer. Selanjutnya DNA. DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen yang berfungsi untuk pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah RNA. Jadi RNA merupakan persenyawaan hasil transaksi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. Contohnya seperti contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri yang terdapat pada sistem pencernaan manusia, dan sel bakteri Lactobacillus, yaitu bakteri yang hidup di kulit dan mulut manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sel hewan. Jadi ciri-ciri dari sel hewan yaitu sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Selanjutnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tidak memiliki dinding sel, plastida, tidak mempunyai vakuola, asal energi dari makanan, menyimpan tenaga dalam bentuk butiran glikogen, mempunyai sentrosom, mempunyai lisosom, mempunyai sentriol, dan nukleus besar daripada vesikel, dan juga mempunyai flagel. Ukuran sel hewan adalah 10 sampai 100 mikrometer. Selanjutnya struktur sel hewan. Jadi yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah salah satu dari bagian sel yang berada paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus sel. Yang kedua yaitu sitoplasma, adalah bagian sel yang berupa cairan dan memiliki bentuk mirip seperti gel.
Yang ketiga adalah retikulum endoplasma, adalah sebuah organel jaringan yang tersusun oleh benang-benang dan terletak pada inti sel. Selanjutnya ada mitokondria, adalah organel pada sel yang berfungsi untuk sebagai mesin pengolah di dalam sel. Selanjutnya lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan pada bagian ini berisi kandungan enzim hidrolitik. Selanjutnya adalah perokrisom atau disebut badan mikro. Jadi di sini perokrisom ini merupakan suatu organel sel yang memiliki kantong kecil yang berisi enzim katalase. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang terdapat pada jaringan sel yang memiliki struktur permukaan yang padat, kecil, serta memiliki ukuran diameter sekitar 20 cm. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol adalah salah satu organel sel yang mempunyai bentuk hampir sama dengan bentuk tabung. Selanjutnya adalah mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini berbentuk silindris panjang serta berongga. Jadi organel tersebut berukuran dengan diameter sekitar 12 nanometer dan diameter luar kurang lebih sekitar 25 nanometer. Selanjutnya adalah badan Golgi. Jadi badan Golgi adalah salah satu organel sel yang ada kaitannya dengan fungsi dari ekskresi sel yang terletak pada proses ekskresi pada sel. Selanjutnya nukleus adalah organel sel yang berperan sebagai pengatur atau pengendali segala aktivitas sel. Itulah beberapa pengetahuan tentang sel prokariotik dan sel hewan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.